Penelitian itu Bapak Ibu, yang membuat bisnis kita itu gagal, yang pertama itu bahwa kita yang menjalankan bisnis itu dia tidak mengerti dengan marketnya. Jadi dia tidak tahu dengan pasarnya itu gitu. Dia tidak memahami pasarnya. Jadi yang poin pertamanya itu dia tidak tahu dan tidak mengerti tentang pasar industrinya hari ini gitu. Nah, mendingan kita buka kosmetik yang jelas-jelas itu industrinya besar, kompetitornya juga banyak, tapi marketnya juga besar gitu. Jadi kalau kita hitung, kalau saya belajar dulu itu berapa kira-kira per kapitanya per tahun orang misalnya menggunakan kosmetik gitu kan. Nah, kalau di angkanya triliunan bolehlah kita masuk gitu. Tapi nah, jadi Bapak Ibu, kita sekarang di bisnis model kanvas. Nah, jadi ini bisa untuk semua jenis bisnis, ya. Yang pertama itu, ini nanti boleh mungkin kalau apa nanti saya kirim ke grup. Jadi Ibu bisa print masing-masing di rumah gitu ya. N99, N99, air ya. Nah, kemudian desain oleh siapa? Desain oleh kita masing-masing, owner ya. Jadi Bang siapa Bang? Bang Henry ya. Bang Henry, desain Bang Henry. Nah, buat di sini Bang. Bang Henry. Kemudian Abang buat tanggalnya kapan? Ini nanti selesai kapan atau kosongkan dulu. Kemudian versinya buat, misalnya atau buat ini untuk perencanaan saya untuk sekarang bulan apa nih? Bulan kita buat misalnya Januari sampai Juni 2024. Gitu. Jadi ya, jadi kita semacam merancang ini untuk 6 bulan ke depan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu Bapak Ibu itu bisa sampai 5 sampai 10 tahun ke depan. Mereka punya yang namanya ini gitu. Nah, jadi kalau kita sebaiknya buat per 6 bulan dulu. Ya, per 6 bulan. Nah, yang pertama itu kita mulai dari sebelah kanan dulu. Gitu ya. Jadi tulisan ini. Jadi yang pertama itu kita harus mulai dari dulu customer segmen kita. Ya, customer segmen itu caranya gini. Nanti Ibu boleh ditulis boleh. Karena saya nggak ada tulis ininya ya. Misalnya customer segmennya itu kita lihat dari ini, saya memudahkan aja bahasanya, dari wilayah dulu. Misalnya N99 ini Bang, Abang mau target marketnya itu untuk wilayah yang mana? Misalnya Pekanbaru kah, Riau kah, atau Indonesia kah? Targetnya Indonesia. Ya, pokoknya aja Indonesia gitu ya. Indonesia. Kalau Abang mau targetkan lagi, ya ini wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Abang jual N99 ini harganya berapa Bang? 7.500. 7.000. Nah, kira-kira kalau Abang sendiri yang mengetahui produk ini, kira-kira produk ini cocoknya untuk orang yang di perkotaan atau pedesaan? Tapi boleh terserah Abang. Kalau memang cocok untuk di desa juga, boleh Abang buat. Misalnya pokoknya Indonesia, perkotaan dan pedesaan itu boleh, tergantung produk Abang. Atau tergantung kira-kira Abang mau mentargetkan orang-orang di mana. Misalnya orang kota aja, gitu ya. Misalnya perkotaan. Ini bisa diterapkan di bisnisnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini kita kasih contoh. Jadi wilayahnya Indonesia, perkotaan. Kemudian kalau di perkotaan kan besar juga nih Bang, ya kan? Nah, kita nanti lanjut ke yang berikutnya. Dari misalnya dari kan di biasanya ada demografi. Kalau saya bilang ini aja. Dari kalau yang paling mudah itu adalah kelas ekonomi orangnya Bang. Kira-kira N99 ini cocoknya untuk orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Nah, berarti Abang sudah makin kerucut kan? Tadi wilayahnya Indonesia, kemudian wilayahnya perkotaan, kemudian warga yang kelas ekonominya ke atas. Misalnya gitu ya. Ekonomi
menengah ke atas. Ekonomi yang menengah ke atas ya. Oke. Kira-kira bisa dikerucutkan lagi nggak Bang? Bisa. Dari apa kira-kira? Dari ekonomi ke bawah pun bisa. Ekonomi ke bawah pun bisa? Bisa. Oh bisa, berarti Abang bisa masuk ekonomi Bisa. ke bawah pun Bisa. ke bawah pun masih bisa? Untuk kesehatan juga akhirnya kan. Oh gitu? Iya, untuk kesehatan juga. Oke, nah kira-kira bisa nggak dikerucutkan lagi orang yang menengah ke atas ini kira-kira kalau saya bilang misalnya bisa kita buat kira-kira orangnya itu dia berpenghasilan berapa? Kira-kira orang di sini nih termasuk target market Abang atau tidak? Target butuh kesehatan. Butuh kesehatan. Karena akhirnya kan untuk healthy water ya, Oke. kesehatan. Nah saya ini dulu berarti semakin Abang kerucutkan ini semakin mudah Abang untuk mentargetkan ini target market. Jadi customer segment ini kita harus tahu kalau misalnya Bang Ferry berdiri di sana, Bang Hendy tahu, oh Bang Ferry ini target market saya. Tapi ketika Abang lihat Bang Ferry, oh dia ini bukan target market kita, gitu ya, gitu lah. Nah, jadi makanya harus kita ketahui bahwa ini boleh dipilih ya, bukan harus dua-duanya. Kalau misalnya berjualan kue, kuenya itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau Van Holland itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas. Menengah ke atas. Oke. Kalau rote? Menengah ke bawah. Iya, Jadi yang ada pemberian Kalau GrabFood untuk semua kalangan. Nah, kalau GrabFood untuk semua, siapa yang punya bisnis food ya. Nah, jadi itu. Jadi semakin Bapak Ibu mengetahui semakin detail tentang customer segmennya ini, semakin mudah Ibu untuk nanti, oh ini target market saya, oh ini bukan target market saya, gitu ya. Nah, kemudian boleh itu dari tadi dari kebiasaan gitu Bang. Abang bisa melihat kebiasaan, melihat customer segmennya ini dari kebiasaan mereka. Kira-kira kebiasaan mereka itu apa? Orang yang minum ini Biasanya dia orang yang milih-milih air biasanya orang. Biasanya dia airnya itu dia kalau nggak air ini dia nggak mau minum gitu. Yang Gitu. kelasnya gitu, contoh kalau di Indomaret itu ada yang dia minum tuh contoh Pristine yang pH tinggi. berarti Ini kan orang air- yang dia punya sifat apa tuh? Misalnya dia suka Peduli peduli dengan kesehatan, ya? kesehatan. Peduli kesehatan. Nah, jadi boleh Abang tulis mereka peduli dengan kesehatan. Kira-kira kalau orang menengah ke bawah, kalau dia nggak sakit, kira-kira dia mau beli ini nggak? Enggak. Bang Hendri, Bang, air galon. kalau orang menengah ke bawah, dia tidak sakit, kira-kira dia mau beli ini atau tidak? Beli ada Beli juga. Beli juga Ada kadang-kadang juga. ada beli yang ngapain menengah ke bawah itu banyak perokok itu. Beli kasih dua botol. Oh, itu setelah Abang kasih tahu kan? Ya. Setelah Abang kasih tahu ini untuk kesehatan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi dia peduli tentang kesehatan. Kira-kira ada nggak lagi kebiasaan yang lain tentang harga market Abang ini? Mengidap penyakit. Ya orang yang sakit. Orang yang sedang sakit gitu ya. Diabetes, kolesterol, asam urat memang udah banyak terbantu. Orang yang sakit menahun gitu ya. Nah itu Negatif. boleh. Jadi semacam orang yang peduli kesehatan, kemudian orang yang sedang sakit gitu ya. Oke. Nah jadi bisa juga misalnya kalau dia misalnya gini, dia bisnisnya itu travel umrah. Kira-kira orangnya itu seperti apa? Cocok kayak itu jaga kesehatan mereka minum itu sebelum pergi umroh biar fit. Ya, nah maksudnya tadi kan misalnya nih saya bisnis umrah nih. Nah, saya itu kira-kira akan melihat orangnya itu yang seperti apa yang mau umrah itu. Misalnya dia yang suka ke pengajian, Iya, suka. atau yang ibu-ibu jilbabnya yang agak panjang. Iya. Bisa nggak gitu? Muslimah. Atau muslimat, ibu-ibu yang sudah mendekati usia kematian. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya kan? Nah, jadi gitu.
Jadi semakin detail abang dan ibu kakak sekalian mengetahui target market ini, semakin mudah nanti abang untuk berjualan. Jadi ketika abang pergi ke suatu tempat, jika itu memang kayaknya saya nggak cocok untuk beriklan di sini, atau saya tidak boleh menghabiskan uang untuk beriklan di orang-orang yang seperti ini, gitu. Mendingan abang cari nih orang yang ini tadi ini beradanya di mana. Misalnya orang sakit, berarti beradanya di mana? Di rumah sakit, gitu ya. Bisa jadi abang ngecek kan orang sakit siapa aja, nanti abang mintain kontaknya satu-satu gitu, misalnya kan. Tiba-tiba nanti abang hubungi, Pak, Bu, saya punya produk kesehatan gitu ya, air minum sehat misalnya gitu. Nah itu bisa jadi. Jadi semakin detail Bapak Ibu sekalian mengetahui tentang target market ini, semakin mudah Ibu untuk berjualan. Ya Bu ya. Jadi kita berjualan itu, beriklan itu tidak lagi ke tempat-tempat yang mungkin nggak cocok gitu ya. Oh ini nggak pas, atau seharusnya ini harusnya pakai brosur, bukan pakai media sosial. Kan ada juga orang tua yang dia tidak cocok dengan nggak ada punya media sosial, dia harus pakai brosur. Nah itu kan harus ini Bang, harus orang sakit mungkin dia udah dibaring di di rumah sakit, mungkin dia harusnya pakai brosur atau seperti itu. Jadi semakin paham kita terhadap customer segmen kita ini, semakin mudah kita untuk melakukan hal yang lainnya. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang customer adalah customer relationship. Kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu customer relationship. Ya, customer relationship. Nah, ini nanti boleh ditulis Pak, boleh. Tapi kalau ada lagi yang detailnya sebenarnya ada demografi. Tapi kalau saya bilang yang paling mudahnya itu kelas menengah dulu lah, menengah atas atau menengah bawah. Kemudian orangnya seperti apa, tulisin aja. Semakin detail semakin bagus. Berarti dari umum dulu Pak ya? Umum. Iya umum. Mengerucut ke bawah nih. Iya, misalnya Indonesia. Atau ada juga Bapak Ibu yang bisnisnya ini cocoknya hanya untuk di kota aja. Kira-kira apa contohnya? Yang dia bisnisnya itu nggak bisa dibawa ke luar gitu. Makanan khas. Boleh? Makanan khas. Apa? Makanan yang mudah basi. Yang mudah basi. Makanan khas. Makanan khas gitu ya. Makanan tempoyak, durian khas Pekanbaru. Itu kan sulit kalau orang mau pesan harian, itu kan nggak bisa. Kalau yang minum mungkin masih bisa. Dikirim ke Padang, dikirim ke apa, itu bisa. Ya kan? Tapi ada juga beberapa bisnis yang ya udah saya mau fokuskan dulu di Pekanbaru. Nah, bisnisnya apa? Toko oleh-oleh misalnya gitu ya, atau makanan khas Pekanbaru. Nah, kita berarti fokusnya Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu orangnya di mana? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Misalnya menengah ke atas. Ya kan? Kemudian orangnya kira-kira yang kalau kita tandai dia itu punya gaji berapa gitu. Gitu loh. Misalnya orang yang pergi ke toko kita itu kira-kira dia yang bergaji berapa gitu loh. Jadi kita harus tahu, oh dia ini orang kantor, orang BUMN, berarti gajinya mungkin 5 juta ke atas. Oh, kayaknya cocok nih jadi. Berarti kita ya udah masukin ke kantor BUMN, masukin misalnya sambal ibu gitu kan, sambal baby cumi ke orang-orang yang ada di kantor BUMN. Nah, bukan di kantor-kantor yang mungkin gajinya cuma 500.000, cuma 1 juta gitu ya. Nah itu dia nggak terpikir dia mau beli apa sambal yang itu. Dia mendingan beli cabai sendiri ke pasar, dia giling sendiri, ya kan? Kemudian dia masak sendiri. Oh, gitu. Boleh dites nih, jadi cumi ya. Ya Bu ya. Tapi Jadi bisa beli cumi mahal. nah, mau beli cumi juga mahal. Akhirnya apa? Dia cuma beli ikan teri sama kacang ya kan? Kacang tanah, gongseng, kemudian jadi sambal. Makan pakai nasi. Nah, itu kalau ya dia tadi gajinya mungkin 1 juta per bulan, Bu. Nah, jadi akan sulit ibu menjualkan sambal ibu cumi itu ke orang yang gajinya tadi 1 juta itu. Kecuali mungkin dia lagi dapat rezeki nomplok atau lagi dapat THR dari perusahaan pas lebaran, bolehlah coba. Itu pun pas lebaran ya kan?
Nah, jadi makanya ibu harus tahu sambal cumi itu kira-kira itu mana orangnya itu, dia itu lagi di mana sekarang itu. Nah, dia itu ngumpulnya di mana gitu. Oh, dia ngumpulnya di arisan perkantoran gitu ya. Mungkin arisan ibu-ibu ya, di kafe arisannya, Pak. Nah, di kafe, nah gitu kan. Bukan yang arisannya di rumah. Itu pun arisannya ini kan Arisan 2000. kecil 2000 sebulan. Itu nggak cocok. Ada arisan. Jadi contohnya arisannya sebulan 2 juta, 3 juta. Nah, itu mungkin cocok. Dia pas dapat arisan, nah dia coba distribusi channel distribusi. channel distribusi. Bawa dia Pak, ke samping itu yang hijau itu. Iya, jadi yang kesini dulu ya. Channel distribusi. Nah, jadi channel distribusi ini gimana caranya produk kita itu bisa sampai ke customer? Ya, misalnya ini sebenarnya jangan terlalu banyak channel distribusi ya Bu ya. Maksudnya misalnya nih saya contohkan sambal bokfit gitu ya. Sambal, kira-kira channel distribusi yang pasnya itu melalui apa? Misalnya ibu buat toko gitu ya, buat toko, atau ibu hanya buat toko online aja, ini yang offline gitu ya, offline atau online. Nah, kalau dari dua ini kira-kira sambal cumi ibu cocoknya yang mana? Online saya lebih Yang online. Iya. Oke, yang online gitu ya. Nah, berarti ibu nggak usah mikirin outlet. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa di awal ini kita mudahkan aja pekerjaan kita gitu. Jadi misalnya Bang Henry N99 ini channel distribusinya melalui apa? Online, offline. Online dan offline. Iya. Maksudnya ada kemitraan atau tidak? Ada agen, distributor agen. Nah, berarti itu channel distribusinya sebenarnya melalui kemitraan, Bang. Kemitraan. Kalau online dan offline itu kan sebenarnya cara ininya aja, tapi channel Oh, sama distribusinya itu. itu kan abang lebih ke kemitraan, Sama bener. ya kan? Kemitraan. Kalau ibu fit dia langsung, Online. nah tapi dia melalui online. Gitu. Kalau di sini kemitraan bisa jadi agennya online, bisa jadi Iya. dia offline bisa juga kan. Nah, tapi intinya abang membangun kemitraan. Apakah ini abang yang fokuskan? Iya, betul. Betul. Berikutnya, saya masuk yang ke sini aja dulu, ke value proposition. Nah, value proposition ini kalau bahasa mudanya keunggulan dari produk kita. Iya. Nah, jadi nilai dari produk kita itu. Semua produk kita itu pasti punya nilai. Mau dia harga mahal, mau dia harga sedang, mau dia harga murah, dia pasti punya nilai. Kalau saya contohkan pesawat Garuda, itu value-nya apa Bapak Ibu? Pesawat Garuda Kenyamanan. eksklusivitas gitu ya, kenyamanan. Kalau kita naik Garuda itu rasa jadi orang kaya gitu kan, ya kan? Betul Bu? Kelas Tapi ekonomi kalau orang kita kaya. naik Lion Air gitu ya, nah itu itu kebanyakan. rasanya ini memang orang-orang susah lah sengaja gitu ya. Nah, tapi dia punya value atau tidak Lion Air? Bedanya di landing. Mereka punya value. Jadi bahkan orang yang kaya pun dia bisa naik Lion Air. Iya. Karena Lion Air itu punya value. Value-nya apa? Yang terbangnya banyak, Iya. ya kan? Pesawatnya banyak. Pesawatnya banyak. Kalau Garuda mungkin di Pekanbaru cuma 2 kali. Dia bisa pagi, siang, malam, tengah malam, nah itu kan. Nah itu value-nya karena mereka, makanya dia tagline-nya apa? Lion Air, we make people fly. Ya kan? We make people fly. Kami membuat semua orang itu terbang. Nah itu tagline-nya Bapak Ibu. Jadi makanya tagline itu dia Walaupun delay 1 jam. Iya. Walaupun delay 1 jam tetap juga Ibu beli Lion Air. Ini Ibu malas lah Lion Air sering delay gitu ya. Pas pergi tetap juga belinya Lion. Ya kan? Karena harganya murah ya kan. Jam terbangnya banyak. Nah, mereka punya value.
gitu. Jadi jangan sampai Lion Air itu kita kira tidak punya value, tapi dia punya value. Makanya value proposition ini, kalau saya belajar di Smart Business Map itu, gimana caranya produk kita itu sulit orang menirunya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi semakin sulit orang meniru produk kita, itulah menjadi value kita. Nah, kira-kira produk yang mempunyai value proposition itu yang mana Bapak Ibu? Ini ada 4 produk nih, air minum. Kira-kira yang mempunyai value itu yang mana? Tuh yang paling kiri. Yang dibalik kan itu. Yang dibalik ya. Iya. Jadi kalau nanti ada orang, ada air 99, ada air Sajuan gitu ya, ada air Aqua, ada air lemon mineral misalnya gitu ya. Nah, orang mau memilih ini karena mereka punya value-nya tadi gitu. 99 boleh juga abang buat value-nya yang sudah abang tetapkan itu secara terus menerus seperti itu gitu. 99 itu apa? Nah, misalnya segar menyiapkan. Nah, kata-kata segar menyiapkan itulah yang harus diulang-ulang dan disampaikan, sehingga dia terciptalah value. Jadi ketika ada 4 produk di sini, dia pasti akan memilih N99, bukan yang lain. Gitu. Kalau ibu punya keripik gitu ya, keripik sayur gitu misalnya, keripik sayur A, B, C, D. Nah, gimana dia biar bisa beli keripik sayur ibu? Ini sama nih, bahannya sama, sayurnya sama. Nah, kira-kira keripik sayur ibu itu apa value-nya? Value-nya sambil ngemil makan sayur. Sambil ngemil makan sayur. Oh ya, ini saya tadi lupa. Jadi value proposition itu Bapak Ibu sekalian, itu dia tidak harus yang, jadi boleh dipilih ya Pak ya. Jadi value kita ini boleh kita pilih. Sebenarnya boleh dipilih salah satu aja. Kalau saya sarankan cuma satu aja. Misalnya dari price, gitu, dari harga. Dari harga ini bisa menjadi value. Orang membeli air ini, misalnya ada, ini semua air alkali gitu ya. Tapi cuma N99 yang harganya udahlah segar, menyehatkan, murah lagi. Gitu. Itu boleh juga Bang. Ya. Tapi harus abang tetapkan apakah abang pengen yang dikatakan N99 itu harga yang segar, menyehatkan dan murah gitu. Tapi bisa juga abang pilih nanti bukan dari harganya. Jadi ketika abang bukan memilih value-nya dari harga, abang harus tetapkan value yang lain. Misalnya dari fungsinya, ya, kemudian dari ada salah satu value-nya itu misalnya motor Harley Davidson. Itu value-nya apa Bang? Salah satu value, keterbatasan gitu kan. Kan ada orang ini Ferrari-nya cuma di Indonesia tuh cuma Raffi Ahmad yang punya, gitu ya. Itu merupakan value dia, gitu. Jadi ada limited edition itu juga bisa jadi value. Iya. Misalnya khusus N99 yang packagingnya warna hitam dan emas, itu khusus karena apa gitu lah. Misalnya gitu ya, misalnya packaging warna hitam, ini N99 nya ini dari mata air dari Arab Saudi misalnya gitu. Abang ambil gitu ya, airnya ini dari Arab Saudi misalnya gitu. Atau airnya ini dari sudah diselawatin di santri di 33 provinsi misalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi boleh, jadi limited edition aja gitu. Jadi boleh ibu nanti misalnya buat empek-empek hari ini khusus empek-empek rasa ayam misalnya gitu kan. Nah, jadi semacam ada limited edition, itu bisa jadi value juga gitu ya. Jadi ada dari fungsinya, kemudian ada dari, kalau misalnya air mineral itu kan mereka buat itu seperti itu. Jadi mereka itu perangnya juga perang value, jadi perang nilai, bukan lagi perang harga. Kalau perang harga itulah yang kita sebut yang biasa kita sebut red ocean gitu ya. Kita tuh udah mati-matian, oh kalau harga segini udah kita turunkan lagi. Oh ada lagi yang murah nih Bang, dari yang 89, gak apa-apa,
kita turun kerja lagi ya gitu. Akhirnya apa? Abang sibuk untuk gimana caranya seharusnya ini bisa dijual dengan harga 10.000 dengan cerita gitu ya, dengan value. Justru abang terjebak di harga. Nah seperti itu. Jadi makanya carilah value-nya itu yang benar-benar kuat. Jadi